Bayangkan, dalam hitungan detik, seorang remaja yang sehat setelah kecelakaan motor tidak bisa lagi menggerakkan kakinya. Atau seorang ayah muda yang jatuh saat bekerja tiba-tiba kehilangan kemampuannya bernapas dengan baik. Inilah kenyataan pahit dari spinal cord injury. Cedera yang tidak hanya melumpuhkan tubuh, tapi juga mengguncang hidup pasien dan keluarganya. Tulang belakang dilindungi oleh lapisan jaringan yang disebut meninges dan rangkaian tulang belakang. Tulang belakang berfungsi sebagai jalur penghubung sinyal saraf dari otak ke seluruh tubuh. Bila terjadi kerusakan pada tulang belakang, kondisi ini disebut spinal cord injury atau cedera tulang belakang. Spinal cord injury dapat bersifat sementara maupun permanen, bahkan dapat mengancam nyawa. Dampaknya bergantung pada lokasi cedera yang dapat menyebabkan hilangnya fungsi motorik, sensorik, maupun otonom. Penyebabnya bisa berupa trauma, seperti kecelakaan lalu lintas, atau non-trauma, misalnya tumor dan infeksi. Secara anatomi, tulang belakang terbagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan saraf yang berhubungan. Bagian servikal C1 sampai C7 mengontrol kepala, leher, tubuh bagian atas, serta diafragma. Sehingga cedera di daerah ini bisa mempengaruhi pernapasan. Bagian torakal T1 sampai T12 berfungsi mengontrol otot dada, sebagian otot punggung, perut, dan otot pernafasan. Bagian lumbal L1 sampai L5 berperan pada perut bawah, bokong, organ genital, dan tungkai atas. Sementara bagian sakral S1 sampai S5 mengatur paha, tungkai bawah, kaki, serta kontrol kantung kemih dan usus. Cedera tulang belakang dapat dibagi menjadi cedera komplit atau kehilangan fungsi dan sensasi total di bawah area cedera. Misalnya paraplegia atau quadriplegia, dan inkomplit atau masih ada sebagian fungsi yang tersisa hingga peluang pemulihan jauh lebih besar. Dalam proses keperawatan, penanganan pertama di lokasi kejadian adalah imobilisasi pasien untuk mencegah cedera lebih lanjut. Peran perawat sangat penting dalam pemantauan, perawatan suportif, hingga rehabilitasi fisik. Cedera tulang belakang bukan hanya berdampak fisik, tetapi juga emosional, baik pada pasien maupun keluarga. Oleh karena itu, dukungan psikososial serta rujukan ke layanan kesehatan mental sangat diperlukan untuk mengatasi kecemasan, depresi, dan perubahan citra tubuh. Asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian yang mencakup data fisik, psikososial, emosional, serta pemeriksaan diagnostik. Riwayat kesehatan pasien perlu ditelusuri. Misalnya, gejala yang dirasakan seperti sulit bernapas, kehilangan gerakan, nyeri, mati rasa, kejang otot, kehilangan kontrol untuk buang air kecil maupun buang air besar, hingga gangguan seksual. Penyebab cedera juga harus diidentifikasi. Apakah karena trauma seperti kecelakaan, jatuh, kekerasan, olahraga, atau non-trauma seperti adanya tumor, infeksi, osteoporosis, autoimun, maupun bawaan lahir. Selain itu, faktor risiko seperti usia, jenis kelamin laki-laki, konsumsi alkohol, dan perilaku berisiko juga perlu dicatat.
Pemeriksaan fisik mencakup penilaian airway, breathing, circulation, evaluasi pernapasan, status neurologis, tanda vital, serta gejala dari kondisi kronis, misalnya kanker, atau infeksi yang menyebabkan nyeri punggung kronis, kaku, dan keterbatasan mobilitas. Pemeriksaan penunjang meliputi CT scan, MRI, serta pemeriksaan laboratorium, analisa gas darah, laktat, HB maupun hematokrit. Intervensi keperawatan pada cedera tulang belakang meliputi stabilisasi akut seperti mengamankan jalan nafas, mencegah shock, menyiapkan operasi bila perlu, pencegahan komplikasi, misalnya aspirasi, terjadinya deep vein thrombosis, disrefleksia otonom, luka tekan, gangguan eliminasi, serta nyeri, dan dukungan pemulihan jangka panjang melalui rehabilitasi, konseling, serta dukungan keluarga. Perawat juga perlu mengajarkan pasien dan keluarga tentang tanda bahaya seperti autonomic dysrefleksia, seperti tekanan darah tiba-tiba meningkat, sakit kepala hebat, kulit memerah atau berkeringat, hingga perubahan penglihatan. Rencana keperawatan difokuskan pada berbagai diagnosis seperti autonomic dysrefleksia, yaitu kondisi darurat akibat rangsangan di bawah area cedera yang memicu respons saraf simpatik berlebihan. Selain itu ada juga pola napas tidak efektif akibat kelemahan otot pernapasan atau refleks batuk yang buruk. Selanjutnya, ada termoregulasi tidak efektif akibat gangguan sistem saraf simpatis yang membuat tubuh sulit menyesuaikan tubuh. Defisit perawatan diri akibat kelumpuhan atau kelemahan otot yang menghambat aktivitas sehari-hari. Serta harga diri rendah situasional akibat perubahan fungsi tubuh, ketidakmampuan fisik, serta perubahan peran sosial. Untuk tiap diagnosis, perawat perlu melakukan pengkajian, menentukan tujuan, serta memberikan intervensi yang sesuai. Contohnya, pada pola nafas tidak efektif, intervensi bisa berupa menjaga jalan nafas, latihan pernapasan, fisioterapi dada, hingga ventilasi mekanik bila diperlukan. Pada harga diri rendah, intervensi bisa berupa mendengarkan ekspresi pasien, mendorong keterlibatan dalam perawatan, merujuk ke kelompok dukungan, hingga memberikan apresiasi atas setiap kemajuan pasien. Secara keseluruhan, asuhan keperawatan pada pasien cedera tulang belakang tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga mencakup aspek emosional, sosial, dan psikologis. Kolaborasi dengan tim rehabilitasi, keluarga, serta dukungan komunitas sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup pasien jangka panjang. Sebagai perawat, kita memegang peran vital dalam menyelamatkan fungsi tubuh, mencegah komplikasi berbahaya, serta memberi harapan baru bagi pasien cedera tulang belakang ini. Mari kita kuasai pengkajian, intervensi, dan rencana perawatan yang tepat, bukan hanya untuk memperbaiki kondisi fisik, tetapi juga untuk memulihkan semangat hidup mereka. Ingat, pengetahuan kita bisa menjadi perbedaan antara kehilangan harapan dan lahirnya kembali kualitas hidup pasien. Terima kasih.